Carlo Ancelotti merupakan salah satu sosok yang paling dihormati dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Di video kali ini, kita akan membahas perjalanan karir sang maestro Don Carlo. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ruang Supporter. Lahir di Reggiolo, Italia pada 10 Juni 1959. Ancelotti meniti karirnya dari bawah hingga menjadi pelatih dengan rekor mentereng. Pertama dan satu-satunya pelatih yang sukses menjuarai 5 liga top Eropa, serta pemegang rekor kemenangan terbanyak di final Liga Champions Eropa. Carlo Ancelotti memulai karir sepak bolanya di klub Parma pada tahun 1976 saat dia berusia 17 tahun. Seakan memang ditakdirkan untuk menjadi pelatih, keberuntungan berpihak padanya sejak awal. Ia selalu dilatih oleh juru taktik hebat. Saat mulai karirnya di Parma, ia dilatih oleh Cesare Maldini. Dengan potensi yang ditunjukkannya selama membela Parma, AS Roma membawanya ke ibu kota pada tahun 1979. Di sana, ia diasuh oleh pelatih legendaris Nils Lidholm, yang dulunya merupakan bintang AC Milan, serta pelatih muda berbakat Sven-Göran Eriksson. Bersama Roma, ia meraih 1 gelar Serie A pada musim 1982-83, serta 4 trofi Coppa Italia. Sayangnya, cedera otot membuatnya absen di final Piala Eropa 1984 melawan Liverpool. Pada tahun 1987, Ancelotti pindah ke AC Milan dan menjadi bagian dari skuad legendaris asuhan Arrigo Sacchi dan Fabio Capello. Bermain bersama pemain bintang seperti Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Marco van Basten, dan Ruud Gullit. Ia membantu Milan meraih 2 gelar Serie A, 2 Piala Eropa, 2 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Interkontinental. Total, Ancelotti mengoleksi 12 trofi sepanjang karir bermainnya sebelum pensiun pada 1992. Setelah pensiun sebagai pemain, berbekal ilmu taktik dari para pelatihnya di berbagai klub yang ia bela, ia masuk ke sekolah kepelatihan di Coverciano, salah satu sekolah kepelatihan terbaik di Italia. Ia kemudian direkrut sebagai asisten pelatih Arrigo Sacchi yang saat itu menangani timnas Italia di Piala Dunia 1994. Meskipun dalam ajang itu, timnas Italia kalah dari Brasil di partai final. Kekalahan itu justru menjadi pembelajaran besar bagi Carlo Ancelotti. Berbekal pengetahuan dari para pelatihnya, sekolah kepelatihan, dan pengalaman sebagai asisten Arrigo Sacchi, Ancelotti memulai karir kepelatihannya di tim Serie B Italia, AC Reggiana pada tahun 1995. Di musim pertamanya sebagai pelatih kepala, ia langsung membawa klub tersebut promosi ke Serie A. Melihat kesuksesan Ancelotti bersama AC Reggiana, klub pertamanya, Parma, memberikan tawaran untuk menangani Parma di musim berikutnya. Tawaran itu disambut baik oleh Ancelotti. Saat itu, Parma diisi dengan pemain-pemain seperti Buffon dan Fabio Cannavaro. Di Parma, meskipun agak kesulitan di awal musim, ia kemudian menjawab kebuntuan timnya dengan 2 penyerang berbakat Enrico Chiesa dan Hernan Crespo. Parma berhasil finish di posisi kedua Serie A musim 96-97 dan memastikan 1 tiket ke Liga Champions. Pada musim berikutnya, manajemen Parma mendatangkan Roberto Baggio. Keputusan itu menimbulkan perbedaan pendapat antara Ancelotti dan manajemen klub. Menurut Ancelotti, Baggio tidak cocok dengan formasi yang ia terapkan. Pada musim itu, Parma hanya finish di posisi ke-6 serta gagal di Liga Champions dan Coppa Italia.
Parma pun memutus kontraknya di akhir musim 1997-1998. Pada tahun 1999, ia direkrut oleh Juventus yang saat itu diisi oleh pemain bintang seperti Zinedine Zidane. Di musim tersebut, Ancelotti hanya mampu mempersembahkan trofi Piala Intertoto. Ancelotti juga gagal membawa Juventus Scudetto setelah kalah selisih 1 poin dengan Lazio. Hal yang sama juga terjadi di kejuaraan Eropa. Meskipun begitu, ia tetap dipercaya menangani si nyonya tua di musim berikutnya. Namun, Juventus kembali gagal dan harus merelakan Scudetto ke tangan AS Roma. Dan lagi-lagi mereka hanya finish di posisi kedua Serie A. Di akhir musim, ia meninggalkan Juventus. Pada tahun 2001, Ancelotti kembali ke AC Milan. Kali ini, ia datang sebagai pelatih. Disinilah reputasinya sebagai juru taktik ulung mulai terbentuk. Di musim pertamanya, ia membawa AC Milan finish di posisi keempat Liga Italia, lolos ke semifinal UEFA Cup dan Coppa Italia. Musim berikutnya, bersama pemain seperti Rui Costa, Maldini, Andriy Shevchenko, Inzaghi hingga Rivaldo, mereka berhasil meraih trofi Liga Champions setelah mengalahkan Juventus di babak final. Ia juga membawa AC Milan mengalahkan AS Roma di final Coppa Italia. Musim berikutnya, ia mendatangkan salah satu pemain terbaik dari Brasil, yaitu Ricardo Kaká. Menangani AC Milan selama 8 musim, Ancelotti mempersembahkan setidaknya 8 gelar. 1 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Piala Super Italia, 2 Liga Champions, 2 Piala Super UEFA, dan 1 Piala Dunia antar klub. Usai 8 musim yang sukses bersama AC Milan, Ancelotti hijrah ke Inggris untuk menangani Chelsea. Ia langsung menorehkan sejarah dengan membawa The Blues meraih treble domestik pada musim 2009-2010. Di Chelsea, Ancelotti juga menjadi pelatih Italia pertama yang memenangkan Liga Inggris. Musim selanjutnya, ia hanya mampu membawa Chelsea ke posisi kedua Liga Inggris. Hasil ini membuatnya didepak dari kursi kepelatihan. Karirnya berlanjut hingga ke Prancis. Ia menjadi pelatih PSG pada Desember 2011. Meski gagal di musim pertama, Ancelotti sukses mempersembahkan gelar Liga Prancis musim 2012-2013. Gelar ini cukup istimewa, sebab merupakan gelar pertama bagi PSG setelah hampir 2 dekade lamanya. Setelah mempersembahkan Liga Prancis, ia pun meninggalkan PSG karena menerima pinangan dari Real Madrid yang ditinggal Jose Mourinho. Ancelotti menduduki kursi kepelatihan Real Madrid pada tahun 2013. Di musim pertamanya, bersama skuad Los Galacticos yang diisi Sergio Ramos, Di Maria, Benzema, Gareth Bale hingga Cristiano Ronaldo, ia mempersembahkan gelar Copa del Rey. Yang paling fenomenal adalah gelar ke-10 Liga Champions atau La Decima yang telah dinantikan publik Santiago Bernabeu selama lebih dari 1 dekade. Di musim selanjutnya, ia juga berhasil mempersembahkan Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub. Meskipun demikian, ia tetap dianggap gagal oleh manajemen Real Madrid. Ancelotti pun dipecat pada tahun 2015. Namun sebagian pihak mengatakan Ancelotti meninggalkan Real Madrid karena masalah kesehatannya. Posisinya pun digantikan oleh asistennya saat itu, Zinedine Zidane. Setahun berselang, ia melatih Bayern Munchen menggantikan Pep Guardiola. Ia langsung memenangkan Bundesliga serta 2 Piala Super Jerman. Namun, Ancelotti tak mampu membawa Bayern Munchen melangkah jauh di Liga Champions yang saat itu menjadi target utama klub. Hal itu pun membuatnya dipecat pada tahun 2017. Lepas dari Bayern Munchen, pelatih asal Italia itu sempat melatih Napoli pada musim 2018-2019 dan Everton pada tahun 2019 hingga 2021. Namun, kepelatihannya di klub itu kurang begitu cemerlang. Pada tahun 2021, Ancelotti kembali ke Real Madrid. Musim keduanya bersama Los Blancos,
Ancelotti menjuarai La Liga musim 2021-2022 yang merupakan satu-satunya gelar domestik yang belum pernah ia raih sebelumnya bersama Real Madrid. Don Carlo juga kembali membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Liverpool di final. Musim 2023-2024, Ancelotti semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pelatih terhebat. Ia menambah koleksi trofinya bersama Real Madrid dengan menjuarai La Liga, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions. Liga Champions kali ini merupakan gelar kelima dalam karir kepelatihannya. Di musim 2024-2025 ini, ia dinilai nihil kreativitas dan sering kehilangan poin di Liga Domestik. Ia juga harus rela angkat kaki dari Liga Champions usai Real Madrid takluk di tangan Arsenal dengan agregat 5-1. Saat ini, Ancelotti santer dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim dan akan duduk di kursi kepelatihan timnas Brasil. Di Real Madrid, Ancelotti mencatatkan namanya sebagai pelatih tersukses dengan 15 raihan trofi. Total, ia telah meraih 23 trofi sebagai pelatih hingga saat ini. Carlo Ancelotti juga menasbihkan dirinya sebagai satu dari 7 orang yang memenangkan trofi Liga Champions sebagai pelatih maupun pemain. Yang paling fenomenal, Carlo Ancelotti menjadi pelatih pertama dan satu-satunya yang hingga saat ini mampu memenangkan 5 liga top Eropa. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam supporter.